Di video ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menjinakkan hamster atau bagaimana cara agar hamster itu bisa cepat jinak pada pemiliknya kayak gini. Banyak orang memelihara hamster tapi memiliki satu masalah yang sama. Hamster mereka takut, lari terus, bahkan menggigit. Padahal hamster itu bisa jinak dengan pemiliknya. Di video ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menjinakkan hamster atau bagaimana cara agar hamster itu bisa cepat jinak pada pemiliknya kayak gini. Ini berdasarkan pengalaman aku memelihara hamster selama bertahun-tahun. Kalau kamu melakukan langkah-langkah ini dengan benar, hamster kamu bisa mulai terbiasa dengan tangan manusia. Dan pastinya tidak mudah menggigit. Di video ini aku menggunakan hamster Syrian ya. Hamster ini yang paling jinak lah, maksudnya kalem, nggak suka menggigit. Tapi kalau mau digunakan kepada hamster lain seperti Campbell, Winter White, metode ini bisa juga digunakan. Sebelum ke videonya, subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya agar nggak ketinggalan video tentang hamster selanjutnya. Kalau udah subscribe, mari kita lihat videonya. Bagian 1. Pahami dulu karakter hamster. Sebelum kita membahas cara menjinakkan hamster, kita harus memahami dulu sifat dasar dari hamster. Hamster adalah hewan kecil yang di alam liar, termasuk hewan mangsa. Artinya mereka secara alami memiliki insting takut pada makhluk yang lebih besar. Jadi ketika hamster baru datang ke rumah kita, mereka belum mengenal kita. Bagi hamster, tangan manusia bisa dianggap sebagai ancaman. Itulah kenapa banyak hamster baru yang lari ketika didekati, bersembunyi, atau bahkan menggigit. Ini sebenarnya normal, jadi kalau hamster kamu seperti itu, jangan langsung panik. Bagian 2, jangan langsung sering dipegang. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemula adalah langsung sering memegang hamster yang baru dibeli. Padahal hamster yang baru pindah rumah sedang mengalami masa adaptasi, lingkungannya baru, bau-bau baru, suaranya baru. Kalau kita langsung sering mengganggu atau memegangnya, hamster justru bisa menjadi semakin stres. Idealnya hamster diberi waktu 3-7 hari untuk beradaptasi di kandang yang baru. Selama masa ini cukup lakukan hal-hal dasar seperti memberi makan, memberi air minum, membersihkan kandang yang kotor. Biarkan hamster mengenali lingkungan barunya terlebih dahulu. Jadi kalau baru beli itu jangan langsung dipegang-pegang lah. Kita hanya memberi makan, memberi minumnya saja secara rutin sampai beberapa hari, sampai si hamster itu kenal sama lingkungannya dan mulai kenal nih siapa yang memberi makan nih, tangan-tangan, bau tangan yang memberi makan. Bagian 3, biasakan hamster dengan bau tangan. Setelah hamster mulai terlihat lebih tenang di dalam kandangnya, langkah berikutnya adalah membiasakan hamster dengan bau tangan kita. Caranya sangat sederhana. Masukkan tangan perlahan ke dalam kandang, tapi jangan langsung menyentuh hamster kayak gini. Jadi perlahan-lahan biar dia mencium baunya nih. Ini kan mencium. Nah, ini aku pakai hamster baru juga, jadi belum begitu jinak. Caranya gini, perlahan biar dia mulai mencium-cium bau tangan kita kayak gini. Ini kan mencium-cium. Ya udah kayak gitu aja dulu prosesnya, biar dia benar-benar kenal sama bau tangan kita. Nah, ini penting kenapa? Karena si hamster itu sangat mengandalkan indera penciumannya. Jadi yang paling diandalkan itu indera penciuman. Kenapa itu kita harus mencium-ciumkan tangan kita biar dia paham sama bau kita. Kalau hamster udah mulai paham sama bau kita, hamster tidak akan menganggap kita sebagai ancaman lagi. Bagian 4, menggunakan makanan sebagai pendekatan. Salah satu cara yang paling efektif untuk menjinakkan hamster adalah menggunakan makanan sebagai sarana untuk menjinakkan hamster dan mengenali kita sebagai pemilik yang memberi makan. Tadi kan udah kita cium-ciumkan, nah lama-lama kan dia udah paham sama bau tangan kita. Nah, baru kita mulai coba menggunakan makanan kayak gini nih. Kita coba, tuh lihat tuh, diambilkan makanannya langsung dimakan tuh. Nah, ini cara yang lumayan efektif sih sebenarnya kalau menggunakan makanan. Kalau dia sudah mulai mau makan dari tangan kita, itu berarti dia sudah merasa lebih nyaman nih dengan kita sebagai pemilik. Ini lagi bro, ini tuh kuacinya dimakan tuh.
Nah, ini memang sangat efektif sih pendekatan sama makanan, apalagi kalau dia sudah mulai merasakan lapar, kita pendekatan menggunakan makanan itu jadi lebih efektif, dan ya dia jadi lebih mudah jinak karena dapat makanan juga. Selain mengenali tangan, tapi dia juga mendapatkan makanan yang dia suka. Nah, tipsnya kalau mau menggunakan makanan itu menggunakan makanan-makanan yang dia suka. Si hamster ini suka, kalau dia sukanya buah ya kita pendekatannya ngasihnya pakai buah, kalau kuaci ya pakai kuaci gitu. Dan harus sabar sampai dia benar-benar nyaman sama kita sebagai pemilik. Kalau udah berhasil melakukan bagian ini, lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian 5, membiasakan hamster naik ke tangan. Ini aku mau coba pakai makanan di telapak tangan biar dia coba naik. Nah, dia mau naik apa enggak? Dia belum mau naik ya. Nah, ini kalau dia masih belum berani naik langsung, ini kalau dia masih belum berani naik langsung kayak gini, masih agak takut-takut, ada cara lain. Cara lainnya itu kita pakai alat. Kan kalian mungkin belum berani lah ya megang secara langsung, kalau aku sudah berani megang langsung kayak gini. Nah, kalau udah di tangan, dia tuh ya udah nurut, nggak gigit. Tapi kalau antisipasi hamster kamu galak gigit, caranya gampang. Bisa pakai alat apapun lah dimasukkan nih kayak gini biar dia naik. Nah, udah naik kayak gini baru ditaruh ke tangan kamu. Nah, ini aku pegang kamera agak susah ya. Kalau udah naik seperti ini tinggal kita taruh ke tangan nih, otomatis dia naik ke tangan, otomatis naik ke tangan. Kalau udah di tangan kayak gini biasanya udah nggak gigit nih, tinggal kasih ini, kita biarkan dia berjalan tangan ya kayak gini teruslah dilakukan. Kalau lebih bagus lagi kalau udah ditahan kayak gini sambil dikasih makan gitu. Bagian 6, pegang hamster dengan cara yang benar. Nah, kalau hamsternya udah mulai jinak, udah mulai terbiasa dengan kita mulai megangnya menggunakan cara-cara megang yang halus. Jadi megang itu sebenarnya nggak boleh langsung ya kayak gini sih, nggak masalah lah kalau memang bisanya kayak gitu. Tapi ada cara yang lebih lembut selain megang dari atas kayak gini ya. Ini kan megang langsung dari atas kayak gini. Nah, itu cara yang ibaratnya lumayan kasar lah. Ada cara yang lebih mudah. Itu cara mudahnya itu kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi diangkat kayak mangkuk. Kita ngangkatnya dari bawah, nggak dari atas kayak gini. Itu cara yang paling lembut. Nah, kalau udah diangkat di sini tinggal dielus-elus atau dikasih makan biar berjalan-jalan. Nanti lama-lama menjadi lebih jinak sama kamu dan kemungkinan bisa bonding sama kamu. Kalau udah bonding, kamu tangannya masuk kayak gini, dia akan lari ke tangan kamu sendiri. Kalau ini belum, karena aku memang pakai contoh yang dia belum begitu jinak, belum begitu bonding. Jadi banyak begitu cara untuk menjinakkan hamster kurang lebih. Kalau ini kan aku contohnya pakai hamster Syrian. Nah, kalau kamu punyanya hamster Campbell itu biasanya hamster yang lebih galak. Campbell itu lebih galak, lebih agresif daripada Syrian, karena hamster Syrian itu yang terkenal paling kalem dan paling jinak lah. Jadi kalau untuk Campbell harus berhati-hati dan harus lebih bersabar. Bagian 7, penutup. Menjinakkan hamster sebenarnya bukan masalah sulit, tapi membutuhkan kesabaran dan konsisten. Jangan berharap hamster langsung jinak dalam waktu 1-2 hari. Jika kamu melakukan langkah-langkah tadi secara rutin, biasanya dalam beberapa minggu hamster akan menjadi lebih nyaman. Semoga tips ini bisa membantu kamu yang baru pelihara hamster. Kalau kamu punya pengalaman menjinakkan hamster, tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video tentang hamster kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda loncengnya agar gak ketinggalan video hamster lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.